Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, kuliah di Institut Para Hikmah Indonesia, mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah modul yang berjudul Risiko, Manajemen Risiko, dan Enterprise Management. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari risiko itu sendiri. Nah, yang pertama risiko. Nah, risiko itu dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang merugikan atau risiko muncul dengan adanya kondisi ketidakpastian. Nah, risiko ini terbagi atas dua, yakni risiko murni dan risiko spekulatif. Di mana risiko murni ini adalah risiko yang menimbulkan suatu kerugian dan kemungkinan besar tidak menimbulkan suatu keuntungan, seperti contoh kecelakaan, kebakaran, dan banjir. Nah, yang kedua ada yang dimaksud dengan risiko spekulatif, di mana risiko spekulatif ini kita mengharapkan sebuah keuntungan tapi tidak mengharapkan namanya kerugian. Contohnya dalam hal berbisnis. Dalam hal berbisnis kita dihadapkan sama dua tahapan, yakni tahapan pertama kita mengharapkan namanya keuntungan, tapi di sisi lain biasa kita dihadapkan dengan sebuah kerugian atau kebangkrutan. Nah, itulah salah satu risikonya. Nah, dalam arti ketidakpastian, kenapa ketidakpastian dapat disimbolkan sebagai sebuah munculnya namanya risiko? Karena risiko muncul dengan adanya ketidakpastian. Nah, begitu pula dengan kita hidup di dunia ini pasti dihadapkan dengan beberapa ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini meliputi banyak tingkatan. Yang pertama, ada yang dibilang kepastian tidak ada atau pasti. Nah, tingkatan ini bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya hukum alam, kita ambil buah kopi. Buah kopi ini kita prediksi setiap tahunnya bisa dipetik dan dapat menghasilkan namanya keuntungan atau pendapatan. Nah, yang kedua yakni ketidakpastian objektif. Nah, ketidakpastian objektif ini kita dapat memprediksi hasilnya, namun kepastiannya belum kita ketahui. Contohnya permainan dadu. Dan yang ketiga yaitu ketidakpastian subjektif. Nah, ketidakpastian subjektif ini sangat sulit untuk diprediksi risikonya. Contohnya kecelakaan, kebakaran, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan proses manajemen risiko. Nah, dalam pengelolaan risiko ini dapat kita ketahui melalui proses. Yang pertama ada yang dimaksud dengan identifikasi risiko, yang kedua ada evaluasi atau pengukuran risiko, dan yang ketiga ada pengelolaan risiko. Nah, identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengetahui suatu risiko yang muncul dengan cara kita menelusuri sumber dari munculnya risiko yang akan terjadi. Nah, yang kedua yakni evaluasi atau pengukuran risiko dengan tujuan untuk dapat lebih mudah mengendalikan risiko yang akan terjadi nantinya. Nah, yang ketiga ada pengelolaan risiko. Nah, pengelolaan risiko di sini bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko yang sudah muncul dengan cara yang pertama menghindari risiko, yang kedua penanganan risiko, yang ketiga diverifikasi risiko, keempat yakni ada pengelolaan risiko. Nah, atau disebut transfer risiko. Transfer risiko ini bagaimana perusahaan dapat memberikan risikonya kepada perusahaan lain yang sudah mampu atau sudah siap untuk mengendalikan sebuah risiko tersebut. Nah, yang selanjutnya yakni pengendalian risiko. Nah, seperti contoh dalam mengendalikan sebuah risiko kebakaran, kita dapat memasang alarm asap di sebuah perusahaan. Nah, inilah salah satu cara untuk mengendalikan yang namanya risiko kebakaran. Nah, yang terakhir itu yakni pendanaan risiko. Di sini bagaimana perusahaan dapat mendanai risiko yang muncul. Dan yang terakhir ada yang dimaksud dengan Enterprise management itu adalah merupakan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun komponennya yang pertama ada yang dimaksud dengan proses manajemen risiko.
Yang kedua, prasarana lunak dan keras dengan tujuan meningkatkan nilai suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.